Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Sebentar kita akan mulai ibadah kita yang kedua hari ini. Bapak Ibu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita fokus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, dan anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri bersama-sama. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih ya Yesus. Haleluya.
Kami tinggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih, terima kasih Yesus. Biar nama-Mu saja yang terus kami muliakan dan kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang bertahta atas setiap puji-pujian kami. Engkau layak menerima sembah kami, syukur kami, pengagungan kami. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana in the highest, let our King be lifted up. dan pujian kami Bapa. Engkau Allah yang bertahta atas hidup kami. Amin. Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih buat nafas yang Kau beri, terima kasih buat keluarga yang Kau beri, terima kasih buat hadirat-Mu, buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sehingga kami ada sampai detik ini Tuhan. Itu hanya karena kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat perkenanan-Mu. Kau melayakan kami memanggil Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, saat ini kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada sukacita Tuhan mengalir memenuhi hidup kami. Pemulihan untuk kami, Tuhan, kesembuhan terjadi untuk kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Selalu luar biasa bersama dengan Yesus. Amin.
Coba kasih salam kiri kanan bilang ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Namanya Tuhanku, bendera yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkarya di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat penyertaanmu dalam hidup kami. Haleluya. Mari bersama-sama kembali katakan, namanya Tuhan, bendera yang teguh, kota benteng, kota benteng perlindungan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan, segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Amin. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Imani Bapak Ibu, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sanggup melakukan segala perkara, baik itu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
ringan dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku, mari dengan imanmu siang hari ini, dulu, sekarang dan selama-lamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, katakan dulu, sekarang, dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan, oh Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan berikan persembahan kita yang pertama, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa untuk persembahan. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur hari ini Tuhan buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan, mari Kau kuduskan persembahan kami sehingga layak dan berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang Kau mengelolanya Tuhan. Biarlah Tuhan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selalu beri dengan penuh sukacita, Tuhan Yesus memberkati kita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkan pada Yesus semua kekuatan hidup kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebab kita percaya hanya Yesus penolong yang setia bagi hidup kita. Amin. Kita percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, yang akan menuntun kita melewati hari demi hari, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersama. Bye.
percaya hanya Yesus penolong yang setia. Engkau penolong yang setia bagi hidup kami. Saat ku berjalan, oh kasih-Mu menerang di langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau berbicara. Mari Bapak Ibu saudara kita berdiri kembali. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Berkati kami dengan firman-Mu saat ini Tuhan. Kami selalu butuh firman-Mu. Berfirmanlah pakai hamba-Mu, urapi dan kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara Tuhan, hari ini kita kembali berbicara mengenai terobosan. Kita baca satu ayat, Mika 2 ayat 13. 2, 3. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri kepala barisan mereka. Kata penerobos dari bahasa aslinya disebut dengan kata parats. Secara harfiah artinya menghancurkan, menekan dengan kuat, mengeluarkan, mendesak, membuka. Kata ini juga dapat dimaknai sesuatu yang bergerak dengan sebuah kekuatan yang tidak memperdulikan adanya rintangan apapun sampai berhasil dengan apa yang menjadi sasaran terobosan atau tujuan. Dalam konteks kitab Mika ini ditulis, di mana dalam kitab ini Mika memberikan sebuah gambaran, sebuah nubuatan mengenai pemulihan dari bangsa Israel. Sehingga penerobos di sini berbicara mengenai seorang pribadi yang akan membawa Israel mengalami janji pemulihan Allah. Penerobos adalah orang yang membersihkan jalan dan menghilangkan hambatan. Akan berjalan di depan mereka. Dia adalah Mesias Israel yang menerobos setiap rintangan pada jalan umatnya. Jadi kitab Mika ini secara khusus dalam Mika pasal 2 ayat 13 yang kita baca, bagaimana Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai penerobos. Di mana Yesus yang nanti akan datang ke dunia itu sebagai penerobos dari satu bangsa, yaitu namanya bangsa Israel. Nah, ketika Mesias membersihkan jalan, Ia akan membawa mereka menerobos keluar dari kota-kota musuh,
di mana mereka telah ditahan dan akan melewati gerbang-gerbang kota. Kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang pernah dibuang. Kerajaan utara dibuang ke Asyur, kerajaan selatan dibuang ke Babelonia. Makanya kita bersyukur Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah bangsa ini Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus sebagai penerobos yang membawa keluar bangsa ini dari kota-kota musuh, di mana mereka telah ditahan dan akan melewati gerbang-gerbang kota. Tidak seorang pun yang dapat menghentikan pemulihan mereka karena pekerjaan dari Mesias yang telah dijanjikan kepada mereka. Ini pun menjadi satu kerinduan kita Bapak Ibu, bahwa ketika Tuhan Yesus memakai kita, memakai gerejanya, secara khusus memakai gerejanya di GBRI Rukograha Niaga, maka dia akan terus menerobos dan akan membawa pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi di tempat ini. Amin. Berdasarkan ayat ini, Tuhan ingin kita menjadi penerobos karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Saya ulangi Bapak Ibu, berdasarkan ayat ini, Tuhan ingin kita menjadi penerobos karena Tuhan sendiri yang akan berjalan di depan kita. Kuncinya adalah mau dan bertindak. Dan Tuhan akan berjalan di depan kita. Bapak Ibu, kuncinya sekali katakan mau dan bertindak. Dan Tuhan akan berjalan di depan kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau dan bertindak, saya percaya akan ada terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Ada terobosan di tengah-tengah keluarga. Ada terobosan Bapak Ibu di tengah-tengah usaha. Ada terobosan di tengah-tengah pekerjaan. Bahkan secara khusus ada terobosan-terobosan yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah pelayanan ini yang Tuhan percayakan untuk kita mengalami terobosan, mengalami pemulihan demi pemulihan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, kuncinya adalah mau dan bertindak. Tergantung nih dari Bapak Ibu, mau dan bertindak. Kalau Bapak Ibu tidak mau, tidak bertindak, maka tidak akan terjadi yang namanya terobosan dalam hidup kita. Kita melihat terobosan apa yang kita rindu alami dalam hidup kita. Yang pertama, namanya terobosan dalam hal kerohanian. Adanya pertumbuhan rohani. Bapak Ibu, terobosan kerohanian ini yang membawa kita mengalami pertumbuhan rohani di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, adanya pertumbuhan rohani. Sebab lamanya kita jadi orang Kristen tidak menjadi jaminan kita mengalami pertumbuhan rohani. Itu kuncinya ada dalam diri kita sendiri. Makanya Bapak Tuhan, biar kita mau dan bertindak sehingga ada terobosan kerohanian yang terjadi di mana adanya pertumbuhan rohani di dalam hidup kekristenan kita. Sebagai contoh dikatakan di sini, tidak bisa berdoa, sekarang bisa berdoa. Itu namanya ada satu terobosan Bapak Ibu. Tidak bisa berdoa, jadi bisa berdoa. Kemudian bisa berdoa, menjadikan doa suatu kesukaan. Ada terobosan yang lebih lagi kita naik sebagai naik tingkat di hadapan Tuhan. Bisa berdoa dan menjadikan doa suatu kesukaan buat hidup kita. Bapak Ibu, doa itu jadi kesukaan buat hidup kita. Kemudian suka berdoa dan ada terobosan lagi dalam hidup kita.
Sehingga doa itu menjadi gaya hidup orang Kristen. Doa jadi gaya hidup orang Kristen. Bapak Ibu, kemarin kita telah melakukan satu acara namanya Indonesia Berdoa. Kita terus banyak berdoa untuk negeri kita Indonesia. Bapak Ibu, masa transisi yang akan dilewati dari pemerintahan Pak Jokowi kepada pemerintahan yang akan dipimpin oleh Pak Prabowo, itu pasti Bapak Ibu, ya pasti kita harus doakan. Kenapa? Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Bapak Ibu, demo yang kemarin itu Bapak Ibu bukanlah satu kebetulan. Dan kita juga tidak kebetulan. Setelah demo tanggal 24 kemarin kita adakan Indonesia Berdoa. Kenapa? Karena kita mau Indonesia adalah Indonesia yang akan mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan akan kerjakan di negeri kita ini. Jadi Bapak Tuhan, adanya pertumbuhan rohani. Tidak suka baca firman Tuhan, suka baca firman Tuhan. Suka akan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ya melakukan hal ini, doa jadi gaya hidup, baca firman Tuhan jadi gaya hidup, maka ketika Bapak Ibu tidak berdoa, ketika Bapak Ibu tidak baca firman Tuhan, seperti ada yang hilang dari hidup kita. Kita rindu seperti itu Bapak Ibu. Kita serindu jadi orang Kristen seperti ini Bapak. Ketika kita gak baca firman, gak berdoa, rasanya ada sesuatu yang hilang dari hidup kita. Kenapa? Karena doa dan firman yang kita baca, yang kita lakukan, itu jadi gaya hidup buat orang percaya. Kemudian adanya terobosan iman. Di dalam terobosan kerohanian tidak hanya adanya pertumbuhan rohani, tapi juga ada terobosan iman terjadi. Mengimani janji-janji Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sedang menghadapi banyak masalah hari-hari ini. Tapi kita terus mengimani janji-janji Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita sedang hadapi. Kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Di sini sebagai contoh mengimani hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengimani yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita baca Matius 17 ayat 20, mari kita baca satu ayat ini kembali Bapak Ibu. 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Bapak Ibu sering mendengar kata biji sesawi. Dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu apa itu biji sawi. Sebesar apa itu biji sesawi. Biji sawi itu kecil Bapak Ibu. Kecil seperti pasir ya. Kecil Bapak Ibu. Saya pernah kemarin waktu pulang yang Maret ke Israel. Ketika mau berpisah dari Israel masuk ke perbatasan Yordania. Tiba-tiba tour guide-nya orang Yahudi itu. Dia bilang begini, saya ini tidak kebetulan tadi ketemu pohon biji sesawi. Bapak Ibu, dia bawa. Lalu saya minta, boleh gak saya minta? Boleh, dikasih saya. Ya masih ada carang-carang saya buang. Kecil-kecil hitam Bapak Bu. Kecil sekali. Itu namanya biji sawi. Tuhan Yesus berkata, jika kamu punya iman sebesar biji sawi saja,
kamu dapat memindahkan gunung. Memindahkan gunung persoalan, masalah dalam hidup kita. Kenapa Bapak Tuhan? Karena Alkitab kembali berkata dalam Lukas 1 ayat 37, Lukas 1 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ini ayat singkat, padat, jelas. Gampang diingat Bapak Ibu. Lukas 1:37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu perkataan malaikat ketika dia mengatakan itu kepada Maria yang akan mengandung bayi Yesus. Maria tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum menikah. Dan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu malaikat bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ayat ini akan tergenapi kalau kita punya iman. Sekali saya katakan, ayat ini akan kita genapi. Kita mengalami penggenapan janji Allah dalam hidup kita. Kalau kita punya iman. Artinya kita harus mengalami adanya terobosan iman dalam hidup kita. Amin. Saya rindu jemaat yang hadir hari ini, yang mendengar firman Tuhan saat ini. Saya rindu Bapak Ibu kita akan mengalami adanya terobosan iman dalam hidup kita. Ada terobosan iman dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, terobosan dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Tuhan ingin kita melakukan terobosan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi. Dalam arti kita terus bergerak dan melangkah sampai mencapai tujuan atau berhasil. Tidak menyerah atau putus asa. Kita terus menerobos. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, mungkin di tengah-tengah kegagalan yang kita alami, kita terus menerobos sehingga menghasilkan sampai pada tujuan. Bapak Ibu kenal gambar ini. Saya nggak promosi, Bapak Ibu. Saya nggak mau nyebut, saya nggak mau promosi, tapi Bapak pasti tahu. Kalau nggak tahu sih kebangetan, ya. Kalau nggak tahu Bapak Ibu cari, beli minggu depan bawa, ya. Dibagi di gereja, saya pasti mau Bapak Ibu, ya. Nah, ini memiliki kisah hidup yang luar biasa. Orang ini mengalami banyak kegagalan dalam hidup. Kegagalan yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Terakhir dia mengupayakan untuk dia melakukan talenta yang Tuhan kasih. Bapak Ibu. Terus dia berjuang. Dia sempat promosikan produk ini di satu kota. Ya. Ada berapa paket? Hampir 1000 paket dia kasih Bapak Ibu. Di satu kota. Bapak Ibu. Tapi ternyata belum ada respon. Tapi lihat sekarang. Hampir di seluruh dunia tempat ini ada. Dari seorang yang begitu banyak mengalami kegagalan dalam hidupnya. Tapi dia terus menerobos Bapak Ibu. Dia gak putus asa. Dia gak menyerah. Akhirnya bisa ada sebagaimana dia ada hari ini. Orang ini sudah tidak ada. Tapi usaha ini tetap terus berjalan. Dari seorang yang terus menerobos, yang tidak menyerah, yang tidak putus asa. Hari ini Bapak Tuhan, saya rindu kita jadi jemaat yang jangan gampang putus asa, nyerah. Tapi kita mau terus menerobos. Kita punya Tuhan
menjadi kepala barisan yang ada di depan kita. Ingat Bapak Ibu, ketika kita mau menerobos bertindak, maka ada Tuhan di depan kita sebagai kepala barisan, sebagai raja yang akan menerobos. Dan kita percaya kalau Tuhan di depan kita, maka segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang ketiga, yang terakhir, namanya terobosan kasih. Bapak Tuhan, terobosan kasih dapat terjadi kalau kita mau hidup di dalam kasih. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Terobosan kasih dapat terjadi kalau kita mau hidup di dalam kasih. Artinya kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini terobosan kasih. Gak gampang memang Bapak Ibu, tapi namanya terobosan. Kalau yang gampang itu bukan terobosan Bapak Ibu. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan ini satu terobosan Bapak Ibu. Kemudian banyak melepaskan pengampunan. Itu namanya juga terobosan. Kita tahu Bapak Ibu, untuk mengampuni gak gampang. Dan kita bilang, sakitnya di sini. Sakit. Ya, orang bilang daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi. Tapi kalau saya nggak mau dua-duanya. Dua-duanya itu nggak enak. Saya juga termasuk orang yang takut sakit gigi. Betul Bapak Ibu, saya takut sama sakit gigi. Ya. Nah, kita mau melakukan terobosan kasih. Dan saya katakan, terobosan kasih dapat terjadi kalau kita mau hidup di dalam kasih. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Memang susah. Ya, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Itu terobosan kasih. Gimana musuh dikasihi Bapak Ibu? Tapi itulah firman Allah yang diajarkan Tuhan Yesus buat hidup kita sebagai pengikutnya. Banyak melepaskan pengampunan. Saya percaya Bapak Ibu, kalau kita banyak melepaskan pengampunan, kita akan banyak menikmati kemurahan-kemurahan dalam hidup. Percaya deh Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu tidak banyak bisa melepaskan pengampunan, Bapak Ibu akan mengalami juga susah untuk mendapatkan kemurahan-kemurahan dari Tuhan. Saya belajar ini Bapak Ibu. Saya belajar ini. Ya, saya ada hari ini karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat hidup saya. Kami sekeluarga bisa ada sampai hari itu karena kemurahan Tuhan. Banyak Bapak Ibu belajar melepaskan pengampunan, di mana kita diajar untuk berkemurahan. Tapi juga kita harus berani mendidik, mendisiplinkan. Kenapa? Karena kasih itu mendidik. Coba Bapak Ibu kita baca Wahyu 3:19. Kita baca lagi satu ayat. Ini ayat yang kedua terakhir. Ya. 2, 3. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Alkitab bilang, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ingat Bapak Ibu, orang tua kalau lagi ngamuk bilang gua hajar lo. Betul gak Bapak Ibu? Dulu kan begitu. Gua hajar lo. Kalau gak percaya tanya Siska. Gua hajar lo. Bapak Ibu Tuhan. Tuhan tuh mengasihi kita dengan cara mendidik, mendisiplinkan. Dengan cara apa? Dia menegur. Kalau ditegur udah gak bisa, dihajar. Pertama ditegur dulu.
Ditegur dulu sama Tuhan. Kalau nggak bisa, Tuhan hajar hidup kita. Bahkan kadang-kala Tuhan bisa hajar hidup kita sampai habis-habisan biar kita nyerah dan baru kita berserah sama Tuhan. Jadi bagi Tuhan, biar kita mau mengadakan merelakan diri kita dihajar, ditegur. Dalam mereka ada terobosan kasih yang Tuhan ingin nyatakan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kemudian yang terakhir, terobosan kasih dalam hal banyak berbuat kasih atau menabur. Tidak suka menabur, jadi suka menabur. Suka menabur dan menabur menjadi gaya hidup. Bapak Ibu, kemarin panitia Indonesia berdoa, kita juga disuruh nabur panitia. Ya, kita disuruh menabur. Kita juga udah harus sediakan waktu, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi kita juga disuruh menabur, Bapak Ibu. Disuruh menabur. Dan kita melihat baptisan Tuhan, kalau ini kita lakukan dalam hidup kita, nanti itu menabur jadi gaya hidup. Kita gampang nolong orang yang kesusahan. Kita gampang untuk mau menopang, berbagi kasih dengan banyak orang. Dan cara khusus juga buat pekerjaan Tuhan yang membutuhkan taburan kita, Bapak Ibu. Memang kadang-kala gak enak, Bapak Ibu. Ketika bilang suruh nabur, aduh nabur lagi. Gak enak, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nanti terus alami dalam hidup kita, kita nanti akan terbiasa, Bapak Ibu. Dan yang menarik, jadi gaya hidup. Kita tuh jadi udah gak takut lagi yang namanya menabur. Bapak Ibu Tuhan, kita baca ayat terakhir Kejadian 26-12 ini ayat yang menarik. Dari kehidupan yang oleh seorang bernama Ishak, anak Abraham. 2-3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, saat itu Ishak hidup di negeri orang. Dan saat itu sedang mengalami masa sulit. Tapi Ishak dia menabur. Alkitab mencatat, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Bapak Ibu, ada terobosan berbuat kasih atau menabur. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita bisa tabur dalam hidup kita, dalam pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, biar kita terus mau mengalami terobosan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Yang pertama kita diingatkan, kita rindu ada terobosan di mana adanya pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Ada terobosan iman. Kemudian yang kedua, ada terobosan dalam menghadapi masalah atau kesulitan hidup. Yang ketiga, ada terobosan kasih, di mana kita harus hidup di dalam kasih sehingga kita boleh menikmati apa yang Tuhan janjikan buat hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Berbahagialah kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Bapak Ibu.
Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Bapak Ibu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu. tenggelam Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan hatiku. semua ku berikan Padamu, kuduskan kuduskan hingga tulus selalu, agar aku agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Adakah di antara Bapak mau didoakan? Kalau Bapak mau didoakan, angkat tanganmu sambil kau nyanyikan lagu ini. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bagi Bapak yang mau didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan saat ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, untuk hormat-Mu. cemerlang Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku serahkan hatiku. semua ku berikan padamu. Ku berikan padamu. Kuduskan Kuduskan hingga tulus selalu, selalu. ya Tuhan, agar aku menyenangkan. Agar aku Menyenangkan-Mu. Oh, ini kerinduan kami, ini kerinduan hati kami Tuhan. Ya Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. hanya itu terus menyenangkan-Mu, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami. Kalau selama ini kami hidup tidak belajar menyenangkan hati-Mu Tuhan, banyak hal yang membuat kami hidup tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Tuhan, kami rindu ada terobosan-terobosan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Roh Kudus berikan kerinduan untuk jemaat-Mu mau dan bertindak mengalami terobosan atas hidup mereka. Roh Kudus tolong jemaat-Mu untuk mereka mau dan bertindak mengalami terobosan-terobosan atas hidup mereka. Roh Kudus tolong jemaat-Mu untuk mau dan bertindak melakukan terobosan-terobosan dalam hidup mereka. Ada terobosan pertumbuhan rohani, di mana mereka mengalami pertumbuhan rohani
Kerohanian mereka terus bertumbuh. Ada terobosan iman. Kemudian mereka mengalami terobosan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan. Mereka terus tampil sebagai pemenangnya Tuhan. Karena terobosan kasih. Terima kasih Bapak. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak melepaskan pengampunan. Dan mau didisiplinkan oleh Tuhan. Dihajar, dididik oleh Tuhan. Dan mau belajar terus menabur. Ada terobosan kasih di mana kami mau terus menabur untuk Tuhan. Jemaat ini dalam tangan Tuhan, mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kau lihat tangan yang mereka yang terangkat pagi ini. Engkau tahu hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu apa yang sedang kami alami. Biar Engkau mendengar doa kami. Mengabulkan doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami imani kami pulang mendapatkan kemenangan. Pertolongan. Kelepasan. Yang dari Tuhan. Jemaat adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Berkati hidup mereka setiap hari. Pekerjaan, usaha, rumah tangga. Anak mereka yang bekerja, yang kuliah, yang berumah tangga. Berkat-Mu ada buat kehidupan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Lindungi kami dari yang jahat. Tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Biar kami boleh jadi jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, 79 tahun Kau telah memberikan kemerdekaan buat bangsa kami. Kami terus menopang dalam doa kami. Indonesia terus diberkati Tuhan. Diberkati hasil laut tanahnya, diberkati pemerintahannya, diberkati keamanannya. Sehingga ada damai di negeri kami Indonesia. Berkati Pak Jokowi bersama jajarannya yang akan mengakhiri masa tugasnya sampai Oktober. Kami juga berdoa untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Beri hikmat, akal budi, kemampuan. Dan Tuhan tolong negeri kami Indonesia terus untuk masuk di dalam rencana Tuhan. Berkati lingkungan kami terus di mana kami berada. Berkati di mana kami tinggal di Jabodetabek. Tuhan, berkat-Mu ada buat kami sekalian hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa untuk jemaat yang sakit disembuhkan. Kami terus berdoa untuk Jesslyn. Kasihani anak ini Tuhan. Hanya kemurahan hati Tuhan yang bisa menolong Jesslyn memberikan mujizat. Terima kasih untuk Yosean. Hari demi hari anak ini mengalami banyak mujizat. Mujizat demi mujizat Tuhan terus nyatakan kepada Yosean. Kami juga berdoa untuk Pak Gunawan, Bu Cuanyo masa tuanya. Untuk jemaat yang lain yang sedang sakit. Untuk Ricky Tuhan. Kasih anak ini. Biarlah biru-biru menyembuhkan Ricky. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur sama-sama katakan. Amin. Tuhan berkati Bapak. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Bapak Ibu siapkan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan tayangan media ya untuk informasi sepekan ke depan. Sama menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu pada tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 29 Agustus 2024 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan.
Ibadah doa pengurapan pada hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga. Ibadah tugas remaja dan youth pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 3 sore. Mari kaum muda, kami undang untuk hadir dan bersama-sama berfellowship dalam ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 1 September 2024 disertai dengan perjamuan kudus. Akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11, bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Pada hari Rabu 21 Agustus 2024, dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-73, gereja dengan dukungan My Home Indonesia dan aparat pemerintah wilayah Sukabumi Utara telah mengadakan gerakan berbagi kasih dengan memberikan 1.010 porsi makan siang gratis kepada masyarakat sekitar. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini, baik dalam bentuk tenaga dan pemberian kebutuhan untuk memasak dan lainnya. Mohon maaf jika kami tidak dapat menyebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan membalas setiap kebaikan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang masih rindu menabur untuk kegiatan GBK selanjutnya, dapat memasukkan ke dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Kelas memuritan di Persatu telah diadakan untuk yang ke-6 kalinya, pada hari Rabu 21 Agustus 2024. Kelas selanjutnya tanggal 28 Agustus ditiadakan dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 4 September 2024. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melakukan pemberkatan nikah di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Formulir permohonan doa 2024 sudah tersedia di depan. Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dan rindu didoakan dapat menuliskannya dan memasukkan kembali ke dalam kotak yang disediakan di depan atau dengan scan barcode permohonan doa di layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat memfollow akun sosial media gereja kita untuk mendapat info terkini mengenai program yang dilaksanakan. Dalam rangka pencarian dana untuk kategorial, gereja mengadakan penjualan makanan di depan. Mohon partisipasi jemaat. Gerakan minimal 2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta masih dilaksanakan. Bapak Ibu yang tergerak dapat memasukkannya ke dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Bapak Ibu yang rindu memberkati pelayanan di GBU Ruko Geraha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702 880 881 atas nama GBI Geraha Pena. Untuk informasi mengenai seputar kegiatan GBU Ruko Geraha Niaga dapat menghubungi nomor WA 0813 9987 8599. Demikian warta pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih buat support Bapak Ibu untuk GBK. Kemarin kita bersyukur bisa mengadakan satu event, satu terobosan di Agustus. 1.010 orang Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih buat donatur yang telah mensupport acara ini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang setiap minggu rajin masukin di kotak. Kita percaya kita terus menabur. Amin. Apa yang kita tabur Tuhan nanti akan memberikannya dan kita menuai dari apa yang kita telah tabur. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pertama kami hari ini. Di tempat ini nama Tuhan terus dimuliakan, dibesarkan, ditinggikan, diagungkan, dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang terus belajar menabur, berkati dengan berlipat kali ganda. Karena apa yang mereka tabur mereka tuai dalam hidup mereka. Sebentar kami akan berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Untuk itu Bapak Yesus Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerahmu,
pulang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi minggu depan. God bless you all. Happy Sunday.